Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fataqabbal min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya yang sudah sampai kepada kita dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Salah satu dari perintah Allah kepada kita adalah apa yang sebentar lagi akan kita laksanakan, terutama bagi kita yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, maka sebentar lagi mereka, atau katanya menurut berita besok pagi, mereka akan menjalani acara yang namanya wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji adalah Arafah. Maksudnya ibadah haji hanya bisa terlaksana dan sah hajinya kalau orang sudah menjalankan wukuf di tempat yang bernama Arafah. Saudara sekalian, sehubungan dengan perbedaan pendapat, perbedaan wujudul hilal, kelihatannya hilal atau tampaknya hilal antara Arab Saudi dan Indonesia, maka akan terjadi lagi perbedaan sholat Idul Adha di tahun ini. Sebagian di antara muslimin, terutama yang berkiblat ke Arab Saudi, mereka akan puasa hari Arafah besok pagi. Kemudian mereka akan sholat Idul Adha di hari Ahad. Dan apa yang disebutkan ini tadi adalah sesuai dengan pendapat tiga imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Karena mereka di dalam menentukan wujudul hilal berdasarkan dengan hilal, dengan ru'yah global. Sedangkan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, beliau tidak sependapat dengan tiga imam yang ada di depannya, akan tetapi beliau dalam menentukan hilal tanggal 1 setiap bulannya adalah berdasarkan ru'yatul hilal lokal.
Jadi kalau di Arab Saudi menurut berita mereka tanggal 1 sudah masuk pada hari Jumat, maka di Indonesia ternyata tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu. Hari Sabtu yang lalu. Sehingga tanggal 10 Zulhijjah itu akan jatuh pada hari Senin. Dan dengan demikian tanggal 9 Zulhijjah yang di saat itu dilaksanakan puasa Arafah atau puasa hari Arafah, maka kita di Indonesia mayoritas akan melaksanakan yang seperti itu. Walaupun ada sebagian di antara saudara kita dari kalangan Majelis Tafsir Al-Quran MTA yang berpusat di Surakarta, di tempat saya berasal, mereka akan berhari besok hari Ahad dan besok hari Sabtunya puasa Arafah. Maka kita berbeda, yaitu kita akan berpuasa pada hari Ahad, yaitu yang oleh Nabi, ketika Nabi kata sahabat, siapa namanya sahabat Nabi itu? Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 1116 dan dalam kitab Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di hadis nomor 680 diriwayatkan an Abi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu an qala, dia berkata, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, telah pernah ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Qala, Rasul menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa sehari di hari Arafah atau puasa hari Arafah yang di hadis lain, saudara, ini yang banyak tidak diketahui oleh kalangan kita. Nabi tidak menyebutkan saumu yaumi Arafah. Beliau dalam sebuah hadis yang lain tidak mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, tapi sahabat Nabi mengatakan karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau selalu berpuasa tis'a Dzulhijjati, pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, puasa hari Arafah itu dilaksanakan untuk daerah Arab Saudi dan sekitarnya yang zonanya masih sama, maka bertepatan dengan hari Arafah, wukufnya hari Arafah. Untuk daerah lain yang tidak bersamaan waktunya, maka dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Ahad. Jadi kita jangan ragu-ragu. Besok hari Ahad kita puasa Arafah, tanggal 10 kita sholat Idul Adha. Walaupun berbeda dengan saudara kita di tempat lain, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Insya Allah enggak masalah. Karena Allah tahu apa yang kita niatkan untuk berpuasa itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, di permulaan khutbah tadi dibacakan ayat yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watnu alaihim naba'a ibnai adam bil haq. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Mekah, kepada mereka umatmu, berita tentang dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Anak pertama bernama Qabil, anak kedua bernama Habil. Begitu kalau enggak salah ya. Anak pertama namanya Qabil, ahli pertanian. Anak kedua namanya Habil, berusaha di bidang peternakan. Yang satu petani, yang satu peternak. Kemudian bacakanlah kepada mereka berita tentang dua anak Adam bil haqqi, dengan benar Muhammad. Ceritakan dengan yang benar, jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa cerita sebagian dari kisah anak Adam dua bersaudara ini yang kemudian yang satu membunuh yang lainnya, padahal dua orang anak Nabi. Dua anak Nabi saja bisa saling bunuh, apalagi cuma
dua anak bangsa. Jadi saudara sekalian, ini berita sekaligus pelajaran buat kita. Dulu pernah terjadi dua orang anak Nabi, kakaknya membunuh adiknya. Gara-gara apa? Idh qarraba kurbanan. Ketika mereka berdua menyerahkan kurban, fataqabbala min ahadihima, maka Allah menerima korban dari salah satu dari kedua orang tadi. Walam yataqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima korban dari yang satunya. Yang diterima korbannya Habil karena dia mengorbankan ternaknya yang paling baik, yang paling bagus, itu yang dia jadikan korbannya. Sedangkan Habil yang ahli pertanian ini, yang petani ini, menyerahkan korbannya berupa tanaman yang tidak bagus, yang tidak baik. Akhirnya Allah menerima korban dari Habil dan tidak menerima korbannya Qabil. Lalu Qabil berkata, Qabil kepada Habil, la'aqtulannak, sungguh benar-benar aku akan membunuh kamu. Qala Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan berpuasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Yang benar saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Bisa bertepatan dengan Arafah, hari Arafah ketika orang-orang berada di sekitar sana, dan bisa bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk Indonesia sudah disepakati Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Ahad, 10 Dzulhijjah atau Idul Adha jatuh pada hari Senin. Jadi saudara sekalian, kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban, maka laksanakan ibadah kurban itu dengan ikhlas. Jangan pamer-pameran besar-besarannya, jangan pameran mahal-mahalnya, tapi belilah kurban semampu kita membelinya. Yang penting niatnya ikhlas, dalam rangka pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah, dan dalam rangka mentaati perintah Allah untuk menyembelih kurban, mengorbankan sebagian dari harta kita untuk Allah Ta'ala. Itu yang harus kita camkan. Yang kedua, kita akan berpuasa Arafah, berpuasa hari Arafah, saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada besok hari Senin. Apa manfaat dari puasa sehari saja? Nabi mengatakan yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Satu hari puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang kebetulan di Indonesia jatuh pada hari Ahad, maka pahalanya adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan menghalangi kita dari berbuat dosa setahun yang akan datang. Bukan menghapus dosa, menghalangi kita dari berbuat dosa. Kalau puasa kita sah, diterima oleh Allah, ciri-cirinya kita akan terhindar oleh Allah melakukan dosa-dosa besar 1 tahun yang akan datang. Dosa kita yang 1 tahun lalu dihapus dengan puasa sehari saja. Maka marilah kita laksanakan sunnah puasa hari Arafah dan sunnah muakkadah melaksanakan penyembelihan kurban. Semoga Allah menerima kurban-kurban kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة